biasanya tuh malam Imlek kita udah terakhir itu udah nggak boleh bersih lagi setelah itu sampai 3 hari setelah Imlek gitu. Itu dengan maksud jadi Sincia itu benar-benar adalah kebersamaan keluarga ya. Kebersamaan keluarga. Anak-anak kita beli baju baru, sepatu baru, semuanya pokoknya serba baru. Cuma ya maknanya adalah bahwa pesan saya untuk generasi muda gitu ya, biarlah kalian boleh terus menjalankan tradisi Imlek ini ya, karena kalau orang Chinese tuh kalau happy itu kayak waktu acara merit itu kan pakainya merah. Jadi merah itu menggambarkan happy gitu. Jadi kita singin tahun baru harus happy, makanya pakai yang merah. Selamat datang di podcast SDH dan Mogot. Tema kali ini adalah mengenai Chuncie atau yang biasa kita sebut tentang Imlek. Nah, kita akan membahas sesuatu yang spesial nih, yaitu mengenai tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh ibu-ibu komite di SDH. Bersama saya Laura Delicia yang akan menemani kalian sepanjang beberapa menit ke depan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel di bawah ini ya. Sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu nih. Berhubung ada beberapa perwakilan sekolah juga di sini, khususnya ada ibu komite sekolah yaitu Ibu Prisil. Kita mulai dulu dari Ibu Prisil. Oke, halo semuanya. Saya adalah Priscilia dan saya adalah Ketua Komite Sekolah SDH dan Mogot. Dan hari ini juga saya ada rekan-rekan dari komite sekolah, yaitu beberapa PK yang hadir di sini yang nanti boleh kenalan satu-satu ya. Tapi saya jelaskan sedikit, di SDH dan Mogot ada komite sekolah dan di dalamnya itu ada perwakilan kelas. Jadi setiap kelas di SDH dan Mogot kami mempunyai perwakilan satu orang tua yang masuk di dalam komite sekolah dalam menjalankan alur komunikasi sekolah sehingga berjalan dengan lancar. Boleh satu-satu? Halo, nama saya Jessica, saya perwakilan kelas grade 4. Halo, nama saya Erin, saya perwakilan kelas 9. Halo, saya Bilan, saya dari penasehat komite. Hai, saya Aurel, saya PK dari grade 6. Halo, saya Mayvi, perwakilan dari grade 7. Halo, apa kabar ibu-ibu semua? Sehat semua? Sebentar lagi kita kan akan merayakan Imlek nih. Gak terasa banget 1 tahun itu berjalan dengan cepat. Nah, ada nggak ya persiapan ibu-ibu sekalian udah mau Imlek nih? Ada yang udah melakukan persiapan? Tentu saja udah beli baju baru. Oh, udah beli baju baru. Ada lagi? Udah nyicil ganti horden, bersih gudang. Oh, ada Siapin angpau kertas. Oh, angpau kertas. Kesampau maksudnya. Kalau saya ya dekor rumah ya, dengan warna-warna merah gitu. Oke. Nah, selain mempersiapkan ini, sebenarnya makna Imlek itu apa sih bagi keluarga masing-masing? Kalau buat aku sih kan kita udah dari keluarga Kristen, jadi buat kami kayak Imlek itu ya anugerah ya dari Tuhan, udah kasih kita kesempatan untuk hidup di tahun yang baru ini. Kemudian dengan Imlek ini sih biasanya kita keluarga ngumpul bersama gitu. Jadi kalau kami ada yang keluarga dari luar kota seperti itu, jadi semuanya pada ngumpul di Jakarta untuk merayakan Imlek bersama-sama gitu. Dan biasanya sih kami makan bersama gitu pada saat hari Imlek itu, seperti itu. Kalau aku dari kebetulan keluarga aku semuanya agamanya Buddha. Jadi aku tuh biasanya makna Imlek itu artinya kita semua dengan tahun yang baru membuka lembaran baru, kita dengan pengharapan yang baru, dimulai dengan sesuatu yang baru dan baik. Dengan pertama-tama kita sembahyang ya menghormati orang leluhur kita, terus dan juga sembahyang ke kalau di agama saya kan ada dewa ya, jadi sembahyang ke dewa kita kayak gitu.
ya itu sih maknanya sih buat kita semua sih Lause kayak gitu. Oke, tadi ada kita sudah dengar, ini menjadi momen penting banget untuk kebersamaan keluarga ya tentunya, karena 1 tahun sekali dan ada juga yang dari luar kota datang untuk merayakan Imlek bersama-sama. Nah sekarang saya penasaran nih, ada nggak sih dari ibu-ibu semuanya itu mempunyai tradisi atau kebiasaan unik di keluarga masing-masing? Ada pasti ya Lause. Kalau dari saya biasanya itu ini tentang bersih-bersih rumah. Jadi biasanya tuh malam Imlek kita udah terakhir itu udah nggak boleh bersih-bersih lagi setelah itu sampai 3 hari setelah Imlek gitu. Itu dengan maksud biar kita nggak buang, kalau kita bersih-bersih itu kan kita membuang kotoran, membuang sampah gitu ya Lause. Jadi biar rezekinya, keberuntungannya itu nggak kebuang. Jadi kita keep dulu selama 3 hari gitu. Oke. Kalau aku Lause, aku kan karena agamanya Buddha, jadi aku itu tiap malam Xinjia itu jam 12 ke atas aku udah mulai sembayang gitu. Jadi kalau dibilangnya kalau tradisi saya ya, keluarga saya tuh bilangnya ong lai ya Allah, bahasa Medannya kayak gitu kurang lebih. Jadi serba yang bagus datanglah, ong itu kayak something yang wah gitu, kayak gitu. Wah menarik ya ceritanya. Kalau di keluarga saya sih tradisi yang paling tunggu-tunggu itu dari saya kecil juga ya, dan yang pasti anak-anak sekarang juga menunggu, yaitu membagi-bagi angpau yang berisikan uang sebagai simbolik. Jadi kertas-kertas angpaunya juga cakep-cakep gitu ya, berisikan kalimat-kalimat yang dengan harapan baik gitu. Dan lalu kalau di keluarga saya sih yang dapat angpau itu yang selama dia belum menikah pasti tetap diberikan angpau. Nah kalau di keluarga kalian bagaimana? Kalau di keluarga aku juga sama. Pokoknya begitu merit langsung harus Xinjia harus kasih angpau. Jadi nggak balik modal. Gak bakal balik modal tuh ya. Oh tapi selama dia belum merit tetap dapat. Tetap dapat. Jadi 1 hari dia merit sebelum Xinjia nih, misalkan sebulan sebelum Xinjia dia udah merit, begitu Xinjia bagi angpau ke semua. Berarti kalau gitu artinya meritnya abis Xinjia ya? Ya betul. Terus abis itu Pikir-pikir. dalam 1 tahun udah cepet-cepet punya anak. Iya. Jadi kejar omset. Langsung kembar anaknya kayak gitu. Itu langsung balik modal kayaknya. Iya. Kalau di keluarga saya sebetulnya juga sama. Sebelum merit, pokoknya masih bisa dapat angpau. Tapi setelah itu, setelah merit, ya kita tidak bisa. Yang merit itu harus kasih ke orang tua juga tuh. Orang tuanya ya ibarat katanya sih biar balas budi lah. Apa yang orang tua sudah kerjakan, kita memberikan yang terbaik buat orang tua. Itu aja sih. Kalau ibu-ibu yang lain gimana nih selain tradisi angpau, ada yang lain? Biasa malam sebelum Xinjia kita ada kumpul keluarga dan makanannya itu biasa ada Xinjia itu coba deh ke Glodok itu haisom itu berjejer. Nah rata-rata itu ada hidangan haisom atau bebek. Nah kalau ada kalau orang Jakarta biasa itu ada ikan bandeng. Oh iya betul Ya, betul. itu ikan bandeng Pindang bandeng. apa melejit kalau mau Xinjia harganya melejit. Ya. Kue keranjang juga nggak sih? Iya kue keranjang. Iya. Ini dari bulan kemarin tuh grup-grup udah nawarin tuh kue keranjang. Oh. Nah itu kue keranjang itu juga ada artinya. Apa tuh Bu? Jadi kue keranjang itu kan itu proses pembuatan kue keranjang itu lama. Oh. Ya, ada manisnya, ada awetnya. Ya jadi Ya itu punya kentalnya ya. Iya. Ya, dia punya lengketnya gitu ya. kalau dulu waktu mama saya masih ada, beliau selalu bikin sendiri. Dan kita anak-anak kadang suka bantuin. Gitu. Jadi Xinjia itu benar-benar adalah kebersamaan. Kebersamaan keluarga ya? Kebersamaan keluarga. Oke.
Ada lagi yang lain dari ibu sekalian? Kalau saya sih tradisinya mungkin udah pada tahu kali ya. Biasanya dibeliin baju, anak-anak kita beli baju baru, sepatu baru, semuanya pokoknya serba baru. Cuma ya maknanya adalah bahwa Xinjia itu kan tahun baru Imlek, berarti kan permulaan awal yang baru. Jadi segala yang baik, yang baru, semoga di depannya terlaksana. Nah, kenapa kita nggak pakai yang lama? Biar yang lama itu kita buang. Jadi biar yang jelek-jelek kita buang. Jadi yang baru itu adalah permulaan yang baru, harapan yang baru, kebaikan yang baru. Gimana nih teman kita nih? Satu lagi nih. Kalau aku sih tradisi di keluarga itu biasanya kalau Xinjia ya gitu, soalnya saya kan orang daerah gitu. Jadi begitu Xinjia itu pasti udah buru-buru beli tiket nih untuk balik ke daerah gitu. Untuk kan masih ada orang tua. Jadi kami selalu kumpul gitu bersama-sama. Biasanya makan malam bersama. Itu aja sih udah happy banget. Nah, dari pembicaraan tadi kita udah banyak denger nih dari cerita-cerita ibu-ibu, banyak tradisi unik-unik yang dari setiap keluarga ya. Yang penting itu Imlek adalah kebersamaannya dan tradisi saling menghargai juga. Oke, jadi kan tadi kita sudah mendengar nih tradisi-tradisi unik yang dialami setiap keluarga. Apalagi menyenangkan ya, melibatkan anak-anak juga, jadi anak-anak belajar. Nah, selain tradisi, Imlek ini kan mewariskan nilai-nilai budaya juga. Ada nggak nih pesan penting untuk generasi muda? Kalau dari saya, mungkin lebih menghormati orang tua saja ya, tetap menghormati tradisi setiap keluarga juga. Kalau dari ibu-ibu sekalian? Kalau dari saya sih, pesan saya untuk generasi muda gitu ya, biarlah kalian boleh terus menjalankan tradisi Imlek ini ya, karena ini satu hal kekayaan atau dari culture kita, budaya Chinese gitu ya. Jadi kita yang keturunan Chinese, saya berharap generasi muda tetap mempertahankan, terutama dalam hal kumpul-kumpul keluarga. Karena sekarang ini saya merasa mungkin anak-anak gitu ya, saya lihat keponakan-keponakan, sepupu gitu ya, sudah lebih individualis gitu. Jadi mungkin momen Imlek ini boleh menjadi kebersamaan di mana semua berkumpul, boleh saling berbincang gitu. Karena kita banyak keluarga tuh hanya bertemu setahun sekali di Imlek ini ya, Mami ya. Jadi saya berharap ini sih dipertahankan tradisi seperti ini, kumpul keluarga. Kalau yang lain? Saya sih berharap juga anak muda sekarang suka bilangnya tradisinya ribet gitu kan. Jangan dipikir ribetnya, tapi dipikir uniknya. Jadi tradisi ini tuh setahun cuma sekali gitu. Kalau kamu nggak menjalankan tradisi, berarti kan sama aja kayak hari-hari biasa, ya kan? Kita mau bikin hari yang spesial, ya kayak gitu menurut saya. Oh iya, ini kan juga bukan sebuah ribet ya kayaknya ya, tapi kalau anak-anak muda sekarang kan pikirnya ribet, tapi sebetulnya kalau boleh dipikir ini tuh sebetulnya suatu budaya, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan suatu agama. Walaupun saya pun sendiri juga sudah Kristen, tapi saya juga tetap melakukan hal budaya itu untuk menghormati, untuk menghargai para orang tua kita yang sudah melakukan, dan sebetulnya itu unik. Dan ya kalau menurut saya menyenangkan untuk melakukan hal-hal semua itu. Jadi ayo mari teman-teman, iya, ayo mari teman-teman, ayo kita kayak untuk meramaikan suasana Imlek itu dengan hati yang juga penuh dengan sukacita, dengan penuh dengan kedamaian, untuk memulai awalnya tahunnya dengan baik gitu aja. Ya, oke teman-teman. Oke, kita sudah simpulkan bahwa tadi ada beberapa nilai-nilai budaya yang sudah disebutkan untuk anak-anak generasi muda ya. Jadi kita ayo semangat untuk generasi muda, jangan sampai kita meninggalkan budaya ini, tapi kita harus mewarisi dan meningkatkan lagi budaya ini. Nah, biar kita nggak terpaku sama pertanyaan dan jawaban, kita akan main games nih untuk seru-seruan. Nanti saya akan berikan pertanyaan, ibu-ibu akan jawab itu mitos atau tradisi. Oke, yang pertama, makan jeruk untuk panjang umur katanya sih gitu. Itu mitos atau tradisi ya? Umur yang tentuin Tuhan. Umur yang tentuin yang Maha Kuasa.
rasa ya. Kalau makan jeruk itu sih lebih ke arah jeruk itu kan warnanya orange gitu ya, lebih ke mungkin identik dengan gold gitu loh. Jadi emas gitu. Jadi untuk lebih ke arah wealth sih untuk jeruk itu. Lebih banyak jeruk, banyak emas nanti di rumah gitu. Maksudnya kayak gitu. Iya. Oke, kalau pertanyaan kedua nih, katanya kalau nyapu di saat Imlek itu tidak boleh. Itu mitos atau tradisi? Tradisi. Karena pas hari Imlek itu kan banyak tamu datang. Kalau tamu datang kita nyapu rasanya juga nggak etis. Ya, jadi biasa malam sebelum Sinca kita udah bersih semua. Begitu Imlek kita udah rapi, nggak mungkin dong nyapu lagi. Gitu. Nah, pertanyaan ketiga nih. Saya pernah dengar katanya kalau makan kue lapis itu harus ada di Imlek karena biar panjang umur nih. Itu mitos atau tradisi? Iya, betul. Kalau lapis legit itu zaman sekarang, zaman dulu itu kue keranjang. Itu. Tahu ya. Iya. Jadi kalau mengenai kue lapis, jadi gini, jadi setiap kita bertamu, kita kan pasti ada mengunjungi rumah saudara gitu atau rumah teman. Nah biasanya kan ada yang menyediakan kue lapis. Nah katanya sih kita harus makan gitu, harus cobain katanya biar rezekinya berlapis-lapis gitu. Seperti namanya ya, kue lapis. Iya, seperti namanya ya, mungkin maksudnya ya namanya itu aja berlapis-lapis jadi biar rezekinya berlapis-lapis langsung. Oke. Padahal mungkin sebenarnya mitos ya. Jadi kebanyakan ya. Enak ya. Iya sebenarnya enak sih. Terlalu banyak kolesterol. Soalnya iya kan makan di rumah orang jadi kita nggak perlu beli aja. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya ibu-ibu pernah dengar pada saat Imlek itu harus mengenakan pakaian atau serba merah. Itu sebuah tradisi atau mitos? Soalnya gini, kalau orang Chinese tuh kalau happy itu kayak waktu acara merit itu kan pakainya merah. Jadi merah itu menggambarkan happy gitu. Jadi kita sini tahun baru harus happy, makanya pakai yang merah kayak gitu. Oke, sayang banget nih waktunya udah habis. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada para ibu-ibu sudah datang ke sini. Ceritanya sangat menarik juga dan inspiratif bagi kita semua. Kami dari SDH dan Mogot mengucapkan Kungsi, sini and